Di tanggal 2 Januari itu Rakortas ya, 2 dan 3 itu ada Rakortas yang dipimpin oleh Pak Presiden dan itu ada di media. Presiden tentunya menugaskan Kementerian Perdagangan untuk mengambil wewenang, ya, melakukan wewenang dalam hal intervensi pemerintah untuk kestabilan harga dan ketersediaan barang minyak goreng. Nah, perintah itu kemudian diolah oleh Kementerian Perdagangan, oleh Menteri Perdagangan pada saat itu, Pak Muhammad Lutfi, dan Dirjennya Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurwan, serta seluruh staf, itu menyiapkan satu permendak yang sifatnya adalah, ya, yang kita ketahui di dalam Permendak 1 tahun 2022 itu, mengangkat atau menugaskan BPDPKS, Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit, untuk menyediakan alokasi subsidi untuk harga minyak goreng yang terjangkau masyarakat, ya Pak. Karena ketika perintah dalam Rakortas untuk menurunkan harga, ya memang tiada lain caranya paling cepat adalah memberi subsidi supaya kepada rakyat, supaya harga itu bisa turun dan subsidinya itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, pada saat itu keluarlah Permendak 1 yang membayarkan untuk subsidi itu dari harga keekonomian pada saat itu yang ditetapkan oleh Rakortas 17.260 harga beli untuk dijual dengan harga 14.000, ya, berarti ada 3.260 selisih harga itu 3.260 itu dalam Permendak 1 ditugaskanlah BPDPKS yang membayar. Jadi BPDPKS ini Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ini di bawah Poksi Kementerian Keuangan, itu diberi tugas untuk membayarkan subsidi atau alokasi perbedaan dari harga keekonomian dengan harga jual. Walaupun pada saat itu kerugian pertama yang terjadi pada saat penentuan satu harga 14.000 tadi, ya, itu adalah ketika sebenarnya harga tersebut itu di atas harga keekonomian kita mendapatkannya. Kita mendapatkan harga belinya pada saat itu nggak 17.260. Kita dapatkan belinya itu sudah 19.000, 20.000 bahkan di beberapa daerah, bahkan luar Jawa bisa 21.000 per liternya. Tapi ya Rakortas meminta untuk kita dipatok dengan harga beli 17.260 supaya bisa menjual dengan harga 14.000 dan 3.260 itu dibayar selisih dari subsidi alokasi dana BPDPKS. Jadi BPDPKS salah satu fungsinya adalah untuk urusan-urusan reboisasi, ya, kaitan dengan perkebunan, kemudian kesejahteraan petani dan lain sebagainya. Jadi ada dana yang dialokasikan kalau tidak salah pada saat itu 7,06 triliun untuk masa subsidi sampai bulan Juni 2022. Dari Januari sampai bulan Juni 2022. Jadi sudah dialokasikan, karena memang pendapatan atau income pungutan ekspor dari BPDPKS kepada pelaku usaha CPO itu jauh di atas angka nilai tersebut. Jadi sudah selesai Permendak 1, Permendak 3 akhirnya dikeluarkan sebagai kelanjutan daripada Permendak 1 tadi. Ya, jadi uang subsidinya sudah tahu dari mana, bukan dari APBN, bukan dari uang negara, ya, tetapi dari BPDPKS sudah jelas siapa yang akan membayar. Baru Permendak 3 itu tuh, Pak? Dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 masa berlakunya. Jadi dikeluarkan itu Permendak 3 untuk menugaskan. Cuma sebulan ya? Yes, 12 hari ya, 12 hari, sampai 31 19 hari ya. Jadi dalam Permendak 1 isinya menugaskan BPDPKS untuk subsidi. Permendak 3 menugaskan pembayaran retail modern untuk menjual harga 14.000 tadi. Dengan, ya, di dalam pasal 12 dalam Permendak 3 itu, dengan pembayaran subsidi yang akan dilakukan BPDPKS selisih dari harga keekonomian 17.260 dikurangi 14.000. Itu ada dalam Permendak 3.
Itu udah memuat itunya Pak ya, Yes, memuat perkataannya, poin-poin itu dan poin-poinnya. intinya adalah di dalam pasal 12 itu pemerintah memberi tugas resmi, jelas, syah kepada peritel modern anggota Aprindo di seluruh Indonesia untuk menjual seluruh minyak goreng yang ada di gerai retail modern dengan harga 14.000. Jadi tidak ada lagi harga kemasan premium, tidak ada lagi kemasan sederhana. Dan tidak ada lagi harga curah. Semuanya 14.000. Baik itu di retail maupun juga pasar tradisional. Karena sebutannya di dalam pasal 12 itu disebut para pengecer. Jadi para pengecer harus menjual 14.000, berarti pengecer itu ada pasar modern dan ada pasar tradisional. Ya, kita karena amanah, patuh, tulus ikhlas, ya walaupun kita tahu kita sudah rugi yang pertama adalah harga beli itu, ya harga beli kita 19.20.000 tapi disuruh jual dijadikan dengan harga 17.260 untuk dijual 14.000. Ya sudah, kita semangat merah putih, semangat untuk Aprindo atau peritel ini mendukung kebijakan pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan harga yang terjangkau. Jadi kita serta-merta meeting tanggal 17, tanggal 18 setiap hari sampai larut malam. Ditetapkan 18 bahwa 19 besok akan keluar Permendak 3 tahun 2022 harus jual 14.000 dan harus serentak seluruh retail modern. Jadi, kalau pasar tradisional 1 minggu kemudian nggak apa-apa. Tapi kalau retail harus serentak. Ya, dengan kemampuan, daya dan juga kesulitan Aprindo dengan anggota, kita memberitahu kepada anggota itu sudah larut malam ya, supaya besok pagi begitu buka toko 14.000 per liter untuk semua tipe kemasan minyak, premium, kemasan sederhana maupun ada juga pembagian tadi. Yes. Ya anggota tentunya semangat ya mau mendukung kebijakan merah putih ya, pemerintah yang syah, yang resmi, yang kita dukung pemerintahnya. Dan juga untuk kepedulian pada rakyat, kita semua melakukan 14.000. Dan itu dibuktikan dengan press conference pada tanggal 19 jam 10 pagi. Ya, ada 8 provinsi yang keluar di Zoom pada saat itu. Pak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurwan, dan Aprindo yang diwakili oleh saya, Ketua Umum, untuk langsung bisa dialog dengan toko dan konsumen yang ada di 8 provinsi. Provinsi pertama dapat kesempatan Jayapura. Ya, mereka sudah beda 2 jam, sudah jam 12, store manajernya mengatakan, sudah Pak, sudah 14.000 di shoot dengan kamera, di rak-rak itu ditulis 14.000 harganya, dan ada kesempatan konsumen juga yang sedang membeli. Kemudian di interview, konsumennya berterima kasih kepada Pak Menteri Perdagangan, ya dalam hal ini negara ya, mewakili negara bahwa sudah memberikan harga minyak goreng yang terjangkau 14.000. Itu di Jayapura, ya di salah satu anggota retail kita dengan brand Hypermart itu di Jayapura, di kota Jayapura. Itu konsumennya berterima kasih dan di-shoot dan Pak Menteri sempat berdialog, ya silakan Ibu menyampaikan kepada warga bahwa sekarang pemerintah sudah menyediakan harga 14.000 untuk minyak goreng bagi keterjangkauan dan kesejahteraan rakyat di sana. Kemudian pindah ke Provinsi Palembang, kemudian pindah ke Makassar, semua 14.000. Tidak ada yang lebih 14.000. Dan bisa dibuktikan kalau di retail modern gampang membuktikannya dari stroke saja. Iya. Beli keluar stroke 14.000 ya segitu harganya, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang, nggak ada tawar-menawar. Benar. Jadi itu yang kami lakukan dalam waktu 1 malam untuk melakukannya itu. Jadi kita membuktikan kepada pemerintah bahwa kita sangat mendukung komitmen dan berintegritas pada saat itu. Kemudian perjalanan pada tanggal 29.30 kami diinfokan bahwa segera cepat berikan data karena dalam beberapa hari ke depan, khususnya 1 Februari, akan ada peraturan Menteri Perdagangan yang baru yang nanti akan merubah peraturan Menteri Perdagangan nomor 3 ini. Nomor 3 tadi ya? Jadi peraturan Menteri Perdagangan nomor 3 itu ditetapkan dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 31 Januari. Sampai dengan tanggal 31 dengan kita baru menerima kira-kira 7 hari dari tanggal 19 karena diundang-undangkan dulu. Kemudian kita
dapat info bahwa nanti tanggal 1 Februari akan peraturan Menteri Perdagangan baru sehingga segera masukin data penjualan dari tanggal 19 sampai 31. Ya kita semua kerja, berikan data kepada Kementerian Perdagangan, kepada produsen, karena memang itu akan di-close ya data itu. Nah per 1 Februari persis jam 10 pagi sudah keluar Permendak HET lagi yang baru. Ya Permendak nomor 6 tahun 2022 dengan 3 harga, minyak goreng premium, minyak goreng sederhana, dan minyak goreng curah. Sehingga yang minyak goreng satu harga, seluruh tipe satu harga, dianggap sudah selesai. Tetapi kita tahu di dalam Permendak 3, itu juga dituliskan bahwa setelah selesai berakhirnya masa Permendak 3, maka pembayaran subsidi akan dibayarkan selambatnya 17 hari, 17 hari setelah data diserahkan. Jadi data diserahkan ya kita hitung pakai angka matematika saja, 31 Januari selesai, tambah 17 hari, tanggal 17 atau tanggal 18 lah sudah keluar. Atau oke lah, karena ada Sabtu Minggu, ya sudahlah, akhir bulan lah. Ya, akhir bulan Februari selambatnya sudah harus selesai. Tanpa melihat Permendak 6 yang baru itu. Karena kan Permendak 6 itu hanya mengatur harga. Pengaturan dari kemasan satu harga menjadi 3 harga tadi kan. Tapi pembayaran itu kan tidak diatur di dalam Permendak 6 bahwa akan dihapus. Orang Permendak 3 itu sudah jelas bahwa 17 hari dari berakhirnya maka akan dibayarkan oleh BPDPKS. Nah tetapi yang kita ketahui, inilah yang lucu-lucunya negeri kita ini. Saya nggak katakan lucu-lucunya karena nggak masuk akal.